Muslimin dituding sebagai teroris yang membuat kekacauan di Mesir. Organisasi dakwah yang didirikan Hasan al-Banna ini bahkan terancam dibubarkan oleh pemerintah sementara Mesir hasil kudeta. Rezim militer telah menahan Mursi dan para petinggi Ikhwanul Muslimin, termasuk pemimpin spiritual mereka, Muhammad Badi. Dunia internasional dan dunia Islam tak bisa berbuat banyak. Solidaritas untuk Mesir dalam bentuk doa dan seruan damai tak didengar oleh rezim militer. Sayangnya sikap negara-negara Islam terhadap berbagai krisis di Timur Tengah tak pernah satu. Umat Islam lebih mudah dipecah belah dan diadu domba. Inilah sesungguhnya yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Ingatlah dengan firman Allah Ta'ala. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Atau jangan-jangan inilah salah satu pertanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasihati dalam kebajikan. Seruan dunia internasional agar rezim militer Mesir menempuh jalan damai untuk mengakhiri kekacauan di negeri piramid ini berlalu begitu saja. Ironisnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memilih diam, tak mengutuk aksi kudeta dan kekerasan militer yang telah menodai demokrasi yang selama ini diusung negeri adidaya ini. Amerika Serikat tak pernah menyebut penggulingan Presiden Mursi sebagai kudeta karena akan berakibat pada pemotongan bantuan 1,5 miliar dolar kepada Mesir yang sebagian besar digunakan untuk kepentingan militer. Menurut Dennis B. Ross, mantan penasehat Timur Tengah Presiden Obama, seperti dikutip New York Times, jika pemotongan bantuan terhadap Mesir dilakukan, maka pengaruh Amerika Serikat terhadap Mesir akan hilang. Amerika Serikat begitu berkepentingan terhadap Mesir untuk mengamankan Israel. Kekacauan politik di Mesir sudah bisa diprediksi. Sebelum menjalankan kudeta, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi sudah menyerukan kelompok oposisi untuk menggalang massa turun ke jalan melawan Ikhwanul Muslimin. Bahkan menuduh Ikhwanul Muslimin sebagai teroris. Untuk menyikapi krisis politik Mesir, para ulama seperti Syekh Said Abdul Azim dan Syekh Muhammad Yusri Al-Amin berkumpul di Istanbul, Turki pada 10 Juli lalu untuk menyatakan sikap. Para ulama ini menyatakan bahwa hakikat kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi di Mesir adalah kepemimpinan sah, sehingga wajib bagi segenap penduduk Mesir untuk mentaatinya, mencintai, dan menolongnya. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menetapkan bahwa haram hukumnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa Muslim, merebut kekuasaan dengan mengkudetanya, kecuali penguasa sudah menunjukkan kekufuran yang nyata. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dan tidak ada hujah alasan baginya. Hadis riwayat Muslim. Seorang penguasa Muslim tidak boleh menanggalkan kepemimpinannya jika tindakan tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Sebagaimana yang dialami oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, Allah telah menghendaki untuk memakaikanmu pakaian. Maka ketika orang-orang munafik menuntutmu untuk menanggalkannya, janganlah kamu lepaskan pakaian itu sampai kamu berjumpa denganku." Rasulullah mengulanginya hingga 3 kali. Karena itulah ketika para pemberontak berbondong-bondong mendatanginya untuk turun dari jabatan khalifah, Utsman bersabar sampai akhirnya beliau mati dalam keadaan syahid. Muhammad Mursi terpilih dalam pemilu yang sah dengan memperoleh suara mayoritas dari rakyat. Karena itu para ulama mewasiatkan agar ia tidak boleh menanggalkan kekuasaannya.
Para ulama ini juga menyerukan kepada umat Islam di dunia untuk menyelamatkan dan mengembalikan Muhammad Mursi kepada jabatannya sebagai presiden. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Wahai para hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku, dan aku jadikan kezoliman haram untuk kalian. Maka janganlah kalian berbuat zolim." Karena itulah, kudeta terhadap Presiden Mursi merupakan bentuk pengkhianatan dan kezoliman. Demikian salah satu pernyataan Muktamar Persatuan Ulama di Istanbul, Turki, seperti dimuat kantor berita Al Jazeera. Krisis politik Timur Tengah tak hanya melanda Mesir, juga menggoncang Suriah, Bahrain, Yaman, Irak, dan Libya. Sebuah revolusi harus dibayar mahal. Pembunuhan, penjarahan, pengerusakan, dan pelanggaran kehormatan tak bisa terhindarkan. Para penguasa diktator berhasil ditumbangkan oleh rakyat. Rakyat pun berharap munculnya pemimpin baru yang adil yang membawa kemakmuran bagi rakyat. Namun tak semua harapan rakyat dengan mudah terwujud. Bisa jadi penguasa baru tak lebih baik, bahkan lebih buruk. Jika kita mengaca kepada negeri kita setelah reformasi yang berhasil melengsarkan Presiden Soeharto, berbagai persoalan bangsa ini tak ikut lengser. Kemiskinan masih menghiasi hidup rakyat, koruptor makin berpesta pora, dan konflik sosial masih menjadi ancaman. Ada pelajaran berharga yang disampaikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pernah ditanya oleh seseorang, mengapa saat Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah kondisinya tertib, namun saat Utsman dan engkau yang menjadi khalifah kondisinya kacau? Jawab Ali, karena saat Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, mereka didukung oleh orang-orang seperti aku dan Utsman. Namun saat Utsman dan aku yang menjadi khalifah, pendukungnya adalah kamu dan orang-orang sepertimu. Karena itulah, menurut Ali bin Abi Thalib, pemerintah adalah cermin rakyatnya sendiri. Pemimpin yang soleh tentu akan muncul dari masyarakatnya yang soleh. Jika kita termasuk umat yang banyak melalaikan kewajiban, tidak jujur dan tidak memperhatikan amanah, maka mana mungkin akan tampil para pemimpin yang juga amanah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Cobalah perhatikan hikmah Allah yang menjadikan para penguasa sebanding dengan jenis perbuatan rakyatnya. Bahkan tingkah laku rakyat menjadi cerminan penguasa mereka. Jika rakyat itu istiqomah, lurus, maka penguasanya pun lurus. Jika mereka adil, maka penguasa pun adil. Jika mereka zalim, maka penguasa pun zalim. Jika mereka terkenal suka menipu dan manipulasi, maka penguasanya pun seperti itu. Jika mereka menahan hak Allah terhadap harta mereka dan pelit dalam membayar zakat, maka penguasa akan menahan hak rakyatnya dan pelit terhadap mereka. Jika golongan lemah dari mereka menindas yang kuat dan mengambil yang bukan miliknya dalam bermuamalah, maka penguasa akan mengambil pula yang bukan miliknya dan mencekik mereka dengan berbagai pajak dan upeti. Semua yang mereka rampas dari pihak yang lemah akan dirampas dari mereka oleh penguasa. Jika kita perhatikan saat ini, banyak orang yang ambisius mencapai kekuasaan meskipun berdalih ingin melakukan perubahan. Ada yang sabar dengan menempuh jalur politik praktis, tapi ada juga yang tak sabar meraihnya dengan kudeta. Setelah revolusi demokrasi melanda negeri-negeri Arab, banyak yang percaya sistem politik warisan Barat ini akan membawa kebaikan. Dalam demokrasi, siapapun memiliki hak suara. Bahkan aspirasi politik tidak hanya ditunjukkan dalam pemilu, juga untuk menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah, unjuk rasa menjadi pemandangan biasa yang kita saksikan dalam negara demokrasi. Jika kita mau belajar pada pendapat para ulama salaf, unjuk rasa atau demonstrasi sejatinya tak sesuai dengan syariat Islam. Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak diragukan sedikit pun bahwa demonstrasi itu jelek sebab ia menimbulkan kekacauan. Baik dari pihak demonstran maupun yang lain, bahkan terkadang menimbulkan tindak aniaya terhadap kehormatan, harta benda, dan jiwa.
Unjuk rasa meskipun awalnya damai, namun seringkali berakhir dengan kekerasan dan tindak anarkis. Revolusi Tunisia awalnya unjuk rasa akibat meroketnya harga sembako, tapi berakhir dengan baku hantam antara aparat dan ratusan pengunjuk rasa. Korban tewas pun bergelimpangan lebih dari 200 orang. Revolusi di Libya, seperti dilaporkan Majelis Peralihan Nasional Libya, telah menelan korban tewas lebih dari 35.000 orang. Puluhan ribu luka-luka dan kerugian material akibat rusaknya fasilitas dan infrastruktur umum lebih dari 240 miliar dolar Amerika Serikat. Revolusi Mesir yang hingga kini masih membara juga telah memakan korban ribuan orang, baik yang tewas maupun luka-luka. Betapa banyak kerugian harta dan jiwa sejak meletus revolusi Mesir pada 25 Januari 2011 yang ditandai penggulingan rezim Hosni Mubarak hingga kudeta Presiden Muhammad Mursi telah menyisakan banyak duka yang mendalam. Sebagian para ulama seperti Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimin menyerukan kepada rakyat Mesir untuk menghentikan aksi unjuk rasa. Demi Allah, sesungguhnya Barat telah menipu kalian, wahai orang-orang yang telah mati hatinya, yang berteriak-teriak di lapangan-lapangan seperti keledai. Bertakwalah kepada Allah, kembalilah ke rumah-rumah kalian, sampaikan kepada mereka risalah ini wahai hadirin. Katakan kepada mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan kembali ke rumah-rumah mereka, dan tetap tinggal di rumah-rumah mereka daripada berteriak-teriak di jalanan. Demikian seruan ulama Madinah ini. Jika kita lihat yang terjadi di Mesir, rakyat lebih banyak dirugikan, korban jiwa lebih banyak berjatuhan, tak seimbang dengan kekuatan militer yang memiliki senjata. Umat Islam terpecah belah, padahal persatuan umat lebih diutamakan. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Wahai Nabiullah, bagaimana menurutmu jika kami dikuasai oleh para pemimpin yang menuntut hak mereka, namun merampas hak kami? Apa yang engkau perintahkan atas kami?" Nabi pun berpaling darinya. Lalu beliau ditanya lagi kedua atau ketiga kalinya. Maka Ash'ats bin Qais menarik baju si penanya. Lalu Nabi menjawab, "Dengarlah dan taatilah para pemimpin kalian, karena mereka bertanggung jawab atas kewajibannya, dan kalian bertanggung jawab atas kewajiban kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam perang Hunain, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan suku Hawazin dan meraih ghanimah yang demikian besar. Beliau lantas membagi-bagikannya kepada suku Quraisy yang baru masuk Islam, dan kebanyakan dari mereka justru lari saat pertempuran. Tetapi kaum Ansor yang begitu berjasa dan membela Rasulullah mati-matian justru tidak diberi apa-apa. Sebagian dari mereka lantas mengeluhkan sikap Rasulullah, hingga akhirnya baginda Rasulullah berkhutbah di hadapan mereka. Lalu menutup khutbahnya dengan kata-kata, "Tidakkah kalian ridho bila orang-orang pulang membawa harta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Sungguh demi Allah, apa yang kalian bawa pulang lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang." "Benar wahai Rasulullah, kami ridho," jawab mereka. "Kalau begitu, nanti kalian akan melihat sikap mementingkan diri yang luar biasa dari para penguasa. Maka bersabarlah hingga kalian menghadap Allah dan Rasul-Nya. Sebab aku menanti kalian di telaga." Pesan Rasulullah. "Baiklah, kami akan bersabar," jawab kaum Ansor. Hadis riwayat Muslim. Berdasar dalil inilah, para ulama salaf berpendapat haram hukumnya berunjuk rasa, apalagi memberontak kepada penguasa muslim. Bahkan para ulama menasihati kita untuk bersabar meskipun para penguasa muslim menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyatnya, sepanjang mereka masih mengaku sebagai muslim dan tidak menodai agama. Karena unjuk rasa lebih banyak membawa kejelekan meskipun tujuannya baik. Rasulullah SAW pernah berwasiat, "Sesungguhnya sepeninggalku akan ada as-sarah dan banyak perkara yang kalian ingkari dari mereka." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami yang menemuinya?" Beliau menjawab, "Tunaikan hak mereka yang dibebankan,
wajibkan atas kalian, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian nanti akan menemui as-sarah, yaitu pemerintah yang tidak memenuhi hak rakyat. Maka bersabarlah hingga kalian menemuiku di haud. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Al-Atsarah dalam hadis ini merupakan gambaran penguasa zalim yang menyia-nyiakan amanah kepemimpinannya. Dia adalah tipe penguasa yang sewenang-wenang. Dalam realitas kehidupan kita, Al-Atsarah tergambar pada diri seorang pemimpin yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan maksiat lainnya. Imam An-Nawawi berkata, di dalam hadis Atsarah ini terdapat anjuran untuk mendengar dan taat kepada penguasa walaupun ia seorang yang zalim dan sewenang-wenang. Maka berikan haknya sebagai pemimpin, yaitu berupa ketaatan, tidak keluar ketaatan darinya, dan tidak menggulingkannya. Namun jika penguasa zalim itu menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan padanya. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa umara pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, kecuali apabila penguasa itu menyuruh untuk berbuat kemaksiatan. Apabila ia menyuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lalu, bagaimana sikap umat Islam terhadap krisis politik Mesir? Untuk memvonis seseorang atau penguasa itu termasuk kafir atau tidak, harus dilengkapi dalil-dalil yang kuat dan tak bisa dilakukan secara individu. Umat Islam harus bersikap hati-hati menghadapi persoalan pelik yang menimpa Mesir. Selain berdoa untuk keselamatan rakyat Mesir, kita harus mendesak pemerintah Indonesia untuk berperan aktif menjembatani rekonsiliasi hingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Kudeta, pergantian kekuasaan secara paksa, bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Khalifah Rashidah berakhir setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tahun 660 Masehi. Kekhalifahan dilanjutkan oleh Hasan bin Ali selama 6 bulan. Inilah tahun yang disebut tahun persatuan umat. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan kesepakatan sepeninggalnya, kekhalifahan akan diserahkan kepada Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Namun Muawiyah justru melimpahkan kekuasaannya kepada putranya Yazid. Sejak itulah, kekhalifahan bertahan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Dinasti yang berpusat di Damaskus, Suriah ini berlangsung hingga 750 Masehi. Pada masa itu kekuasaan Islam semakin luas. Namun kekuasaan dinasti Umayyah tak mencapai 1 abad. Memasuki tahun ke-90, kekuasaan dinasti Umayyah dihancurkan oleh dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak pada 750 Masehi dan berkuasa selama 5 abad. Pada periode antara tahun 1000 Masehi hingga 1250 Masehi, kejayaan dinasti Abbasiyah mulai meredup. Dinasti-dinasti yang sebelumnya berada dalam kendali Baghdad satu persatu mulai memerdekakan diri. Sejak tahun 945 Masehi, dinasti Abbasiyah pun hanya tinggal nama, karena yang berkuasa sebenarnya dinasti Buaih dan dinasti Seljuk. Pada tahun 1258 Masehi, kekuasaan Abbasiyah benar-benar ambruk. Setelah Baghdad, yang menjadi pusat peradaban dunia, diserang dan dihancurkan bangsa Mongol. Pada periode selanjutnya, antara tahun 1500 hingga 1800 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kemajuan setelah berdiri 3 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Namun ketiga kerajaan besar Islam ini akhirnya juga ambruk. Sejak itulah, kemajuan peradaban dunia berpindah dari Islam ke Barat. Rotasi pun seolah berputar, matahari berpindah terbit dari Barat.
Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara Islam yang menyatakan kemerdekaannya. Namun, sisa-sisa kekuasaan kolonialisme masih terus bercokol. Kekuatan Islam yang selama ini berhasil mempersatukan berbagai kultur, etnik, ras, dan bangsa terus dilemahkan dengan taktik divide et impera. Akibatnya, negara-negara Islam terfragmentasi menjadi negeri-negeri kecil. Kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Beberapa faktor runtuhnya peradaban umat Islam menurut Ibnu Khaldun antara lain rusaknya moralitas penguasa, ketidakadilan, kezaliman, kemewahan, dan rendahnya peran masyarakat dalam agama. Allah Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 140. Amir Syakib Arsalan dalam kitabnya Limaza Ta'akhara Al-Muslimun wa Limaza Taqaddama Al-Ghayruna menegaskan penyebab terpenting kemunduran umat Islam antara lain kebodohan, rusaknya akhlak penguasa dan masyarakat, serta sikap penakut yang melanda umat Islam. Sebagai pelajaran, mari kita simak firman Allah Ta'ala. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Saat umat Islam dijauhkan dari Al-Quran, tidak lagi mengikuti sunnah Rasul, bergelimang dalam kemewahan hidup, lebih senang berseteru, dan tak lagi bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, maka tunggulah kehancurannya. Pemirsa Hasanah, umat Islam kini tengah mengalami krisis akhlak, krisis kepemimpinan, dan persatuan umat. Semoga episode ini mengingatkan kita ada banyak syarat yang harus kita penuhi untuk bisa meraih kembali kejayaan Islam. Tak ada cara lain kecuali mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.